Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kami muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah dengan cara menambah ibadah, salawat kepada Rasulullah dengan membaca sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Badan kita sehat, rumah tangga kita aman, ada yang kita nikmati. Ini adalah kebahagiaan yang besar sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mengkaji sedikit tentang ibadah, kembali tentang toharo. Toharo mensucikan. Maka ada najis itu najis ringan, cukup dipercikkan kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi. Ada najis pertengahan, segala bentuk pipis, tai, ya kita bersihkan dulu. Kalau bisa hilang bau, warna dan rasa kata ulama. Setelah hilang disiram segayung atau 2 gayung, maka ini sudah dianggap suci. Maka jangan dipel, Bu. Ada najis pipis anak dipel, menyebar dia di rumah itu. Maka di rumah itu bernajis kanan kiri. Tapi dilap lalu disiram pakai air, pakai gayung, segayung itu. Dan ada najis berat, yaitunya anjing dan babi. Kalau basah salah satunya, kita atau dia, maka bernajis berat dengan cara 7 kali dengan air, salah satunya tanah. Tanah ini terserah, di awal kah, di ujung kah, di tengah kah. Dan juga Bapak Ibu, boleh juga tanah itu kita masuk ke dalam air, lalu kita aduk air tanah. Nah, pakai itu aja. Kembali Bapak Ibu yang kami muliakan, alat pensuci itu ada 4. Ada air, ada pakai tanah seperti tadi. Ya, termasuk kalau kita kayak debu. Ada lagi cara menyamak sama kulit hewan yang tidak najis selain anjing dan babi. Ada kulit sapi, tapi ini sudah mati sendiri. Ya, kalau kulit sapi disembelih ya jelas tidak najis, Pak. Ya, cuma permasalahannya sekarang ini kalau mau korban ini sering ribut menjual kulitnya. Ya, nah kita kembali. Ya, kulit hewan yang mati sendiri artinya dia bangkai, tak boleh dimakan. Mati sapi atau ada harimau itu tak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa disamak. Kalau ingin tahu cara menyamak itu Pak, buka di YouTube, cara menyamak, panjang proses dibuatnya sampai menjadi tas. Ya, kulit buaya pun sampai menjadi sepatu, tas dan sebagainya. Nah, ini menjadi suci. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada juga cara mensucikan itu dengan batu. Kalau air tak ada, kita mau istinja, maka boleh pakai batu. Batunya tak yang licin, bisa menghilangkan najis di pipis kita, kemaluan ya depan ataupun belakang. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan cara bersuci, tujuan bersuci itu diantaranya berwudu. Ya, toharo itu mandi wajib, mandi sunnah, tayamum, dan menghilangkan najis. Kita sekarang masuk kepada air. Air itu banyak untuk berwudu, untuk wudu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis.
Ada air hujan, ada air sungai, ada air sumur, ada air telaga, ada air embun, dan lain-lain. Tapi jenis air itu sifatnya ada 4. Untuk bersuci. Bersuci di sini Bapak Ibu untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis. Atau yang maksud bersuci. Maka air itu jenisnya pertama tohirun mutahhirun. Dia suci, bisa mensucikan. Ada nanti Pak suci, tapi tak bisa mensucikan. Saya ulang balik. Mensucikan ini wudhu, bisa berwudhu, bisa mandi, mandi wajib sah jadinya, dan menghilangkan najis, hilang najis. Air suci mensucikan ini tidak payah. Turun air hujan, boleh kita berwudhu. Kita buka keran itu, atau air suci, pakailah untuk berwudhu. Cuma kadang-kadang ada namanya nanti air najis. Air najis ini air terkena najis. Ini kadang-kadang nggak lalai sebagian orang. Kalau kita di rumah, ke kamar mandi atau di masjid, tengok bak itu dulu. Atau ada ember, tengok ember itu aman nggak? Maksudnya aman, kadang-kadang ada teh cecak Pak di dalam. Karena di dalam ember itu ada teh cecak, atau biasanya kan itu yang sering masuk ya. Maka itu tak boleh dipakai berwudu. Tak boleh dipakai bersuci. Cebok, cebok istinja masa. Ini nggak boleh lagi. Caranya ya dibuang dulu. Lalu diambil, disiram, dibersihkan apa tadi ember itu, lalu diambil air yang baru. Ini cara. Kadang-kadang orang udah cepat aja Pak. Kadang sebagai masjid itu kurang terperhatikan. Gitu. Yang banyak itu masjid-masjid agak-agak ke sana, agak ke apa, agak jarang kadang-kadang sholatnya cuman yang terbukanya maghrib isya. Kadang tempat mandinya, tempat wudhunya. Kita kembali. Ini namanya air najis. Air najis nih Bapak Ibu, kalau air itu sedikit nih bahasa kitanya, bahasa fikihnya kurang 2 kullah. Kullah ini pun bahasa Arab. Kalau liternya kita 216 liter air. Kalau ukuran bak mandinya 60 penuh airnya. Itu 2 kullah. 60 di sini Pak, 60 di sini, 60 dalam, kita isi penuh. Itu namanya 2 kullah. Kalau masuk tai cecak ke air yang 60, ukuran 60 tadi, cuman dicium tidak ada bau busuk dah. Ya, maka itu boleh dipakai berwudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Tapi kalau kurangnya Pak, ini tidak boleh dah bernajis. Ini yang perlu kita ketahui. Ini kadang-kadang lalai orang di sini. Ada namanya juga air suci tapi tak mensucikan. Tak mensucikan, dia boleh kita minum Pak. Dia boleh kita siram ke badan kita, tapi tak sah dipakai berwudu. Nah, tak sah dipakai mandi wajib. Contohnya air teh. Teh itu kan kita minum, tapi tidak bisa berwudu pakai air teh. Air gula, tak bisa wudu. Air kopi, ya, air yang sudah berubah namanya, air kelapa muda. Ada nama lainnya Pak. Kalau ini air namanya tempatnya aja ya, air fit mineral. Tapi dia air putih juga, maka boleh. Cuma sekarang itu airnya lah ditambah gula, maka manis disebut air gula. Kena teh, air teh, kena kopi, air kopi. Maka dia suci, boleh diminum, kena pakai yang tak masalah, kena yang lain tidak masalah, tapi tak boleh pakai berwudu. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya. Jadi di sini namanya adalah air tohirun goiru mutahhir. Dia suci tapi tak bisa dipakai mensucikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada juga dia suci tapi tak mensucikan. Apa itu? Namanya air mustakmal. Kalau bahasa awaknya Pak, air yang lagi pakai. Saya berwudu, lalu ada ember atau ada baskom Bapak Ibu. Jatuh air ke sana. Datang orang lain berwudu dengan air itu tak boleh. Tapi kalau untuk minum misalnya Pak, boleh kena badan kita tidak masalah, tidak bernajis. Dia tohirun suci, tapi tak boleh dipakai berwudu. Tak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, tidak boleh dipakai untuk mandi wajib. Sama mandi jenazah gitu juga Pak. Jadi kalau mandi jenazah ini airnya mesti tohirun mutohirun. Jangan balik-balik air itu. Maka ketika kita memandikan jenazah, maka air putih aja dulu. Sama kita mandi wajib Bapak Ibu, jangan sabun dulu. Air putih aja dulu, siram semuanya. Ya, laki-laki kena semua yang wajib kena, ya. Itu barulah pakai sabun.
Jenazah gitu juga. Siram semuanya dulu, atas, bawah, samping, kanan, kiri, ya. Ala kena air, sah mandi. Sah mandi. Lalu kenapa bersabun? Untuk mengharumkan saja. Nah, mandi wajib pun begitu. Kita kembali. Dari di sini, atau air itu sudah dipakai mandi wajib. Contoh, ada bak kecil, kita pakai. Ada orang beruduk, kadang bapak ibu, dimasukkannya ke dalam. Bak itu kecil, dia langsung gini ke dalam. Masuk tangan ke dalam, masuk. Kadang-kadang kakinya pun masuk juga. Ada kadang-kadang terjadi begitu. Tapi tidak pas lah kaki masuk-masuk. Air yang tadi masih suci, tidak bernajis. Boleh kena badan kita, boleh kalau dimasak pun boleh diminum seandainya. Tapi tak boleh pakai beruduk. Kalau air tadi sedikit, tidak sampai isi ukuran bak 60 kedalaman. Kalau lebih boleh, misalnya ada bak panjang Pak di pesantren itu anak-anak saya tengok ada bak panjang. Andai kata mereka beruduk ke dalam, ya, maka air tadi tetap boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi wajib. Kenapa? Banyak. Baknya panjang. Ada gak 3 meter? Lebarnya ada gak semeter? Dalamnya ada gak semeter? Lebih dari 60. Maka sah-sah saja. Tapi secara etika tidak enak, Pak. Mentang-mentang air banyak kan masuk pula beruduk ke sana. Apa yang terjadi? Kadang kita berkeringat, tidak enak dengan kawan sebelah. Orang lain, masa air wajah kita, air tangan kita masuk, kecuali Nabi, Bapak Ibu. Kalau air wudhu Nabi, orang berebut. Ini namanya kalau wudhu Nabi itu tabarruk, ambil berkah. Darah Nabi itu dibekam, buang kata Nabi. Rupanya sahabat ini tidak dibuangnya, diminumnya. Maka kata Nabi, Allah akan haramkan tubuhmu dari api neraka. Itu namanya tabarruk. Tapi kalau darah-darah yang lain tidak boleh. Kita tidak boleh kena darah aja bernajis, apalagi minum najis. Atau makan tidak boleh. Misalnya darah itu dibekukan, Pak. Lalu kita buat kayak agar-agar, lalu kita buat kayak sate dimakan, tidak boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu namanya tadi air itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, tidak bisa beruduk, itulah mensucikan maknanya. Tidak mensucikan, tak bisa mandi wajib pakai itu. Nah, tapi kalau ada percikan sedikit-sedikit, Bapak beruduk pakai gayung, mantul dia sedikit, mandi wajib mantul sedikit-sedikit. Itu air yang di dalam bak, walaupun sedikit, tetap boleh dipakai untuk mandi wajib, pakai untuk beruduk, dipakai untuk menghilangkan najis. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita sembarang aja airnya enggak sah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang di sebagian daerah hari hujan lebat, lalu terjadilah longsor atau tanah, bentuk tanah, ya, atau kita di pegunungan, air itu bau belerang, ya Pak. Nah, kami pernah juga mendaki, Pak. Biar mendaki ke Merapi, memang lain baunya, sampai ke puncak kali itu. Kalau kata orang puncak Merpati, kedua kali. Tapi saya tengok orang kemarin itu rasa tidak sanggup juga saya. Itu cari mati, man. Nah, jelas meledak. Tetap juga ambil foto, ambil video. Kata saya ke kawan, kalau bisa bawa api ke akhirat mungkin banyak juga orang foto-foto. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Air yang keruh karena hujan, ya, misalnya sungai. Nah, di kampung saya ada sungai itu, Pak. Pas Galodo kemarin longsor, itu air keruh kan. Gimana cara kita berwudu? Ya boleh dipakai. Sebelum air hujan itu dia jernih. Tadi kan berubah dia Ustaz, tapi berubahnya dengan tanah, dengan tempatnya. Maka ini tidak tetap dianggap mensucikan. Atau tempat lewatnya itu bau belerang. Ya ada belerang di gunung-gunung, akhirnya air itu bau belerang. Maka bolehkah dipakai berwudu? Boleh. Tapi kalau air sabun tidak boleh, Pak. Misalnya mandi dapat busa itu. Dan siap mencuci kain, kawan kan. Kalau kita tengok air apa ini? Air sabun. Nah, maka ini tak boleh dipakai untuk berwudu. Nggak boleh dipakai untuk mandi wajib. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada tohirun, mutohirun. Tohirun apa tadi Bapak Ibu? Mutohirun mensucikan. Mensucikan itu apa maknanya? Bisa dipakai untuk mandi wajib, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Ada yang kedua tohirun, tapi suci tapi tak mensucikan. Itu tadi air kopi, air gula, air teh, air yang sudah dipakai berwudu, air sudah pakai mandi wajib, tapi air itu sedikit. Tapi kalau kita gabung Pak, air itu banyak-banyak. Sampailah ukuran 60, air sisa wudu kita bersama, kita masuk dalam baskom. Lalu ternyata sampai ukuran 60 kali 60 tadi penuh. Maka sah dipakai untuk
berwudu. Dia berubah statusnya ketika banyak menjadi mensucikan. Harus harus lambat-lambat nih Pak. Bila biasa juga dibaca-baca. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada yang bertanya silakan. Ada Pak? Nah kita masih tentang ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dua kulah tadi seperti kita sampaikan, dia air bersih itu, kalau airnya jernih, walaupun sedikit Pak, itu tidak ada masalah. Boleh kita pakai berwudu. Cukup nggak boleh kita berwudu. Nah, yang kedua seperti tadi, ukuran air ini memang ada beda pendapat. Tapi menurut sebagian ulama, kalau kita literkan 216 liter, kapan pula kami meliterkan akan sulit itu. Kita buatlah ukuran aja, ya 60 kali 60, ya 60 kali 6, 60 cm, 60 cm, kedalamannya 60 cm bak itu, ya. Kalau tangki-tangki itu Bapak Ibu, itu ketika kita letakkan di atas, dia akan bersih dan tertutup, ya kan? Nah, tertutup, ya. Maka kalau tak ada masuk najis, aman. Dan kemungkinan itu lebih dari 2 bulan. Kemungkinan lebih dari 2 bulan, kan tinggi itu, tangki itu. Dan lebar. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya kan? Ukuran senti. Kalau senti itu kan semua orang kemanapun di dunia ini kita sama aja punya. 60 cm, 60 cm, 60 cm ke dalam. Ya, kalau liter, nah ini apa juga kita, kapan kita akan meliteri air? Bisa-bisa, tapi jarang. Tapi kalau per senti kita kira-kira lah segini, lebih-lebih sedikit. Oke Pak? Ya. Oh, drum. Iya. Iya, ya. Iya. Iya, ya. Oh gitu. Dia gini tadi, saya ulang balik. Kalau 60 masuk najis pun tidak masalah, kecuali berubah bau najis air itu, kecuali ya warna najis atau rasa najis. Nah, terus kalau air itu apalagi cuma percikan. Tapi kalau kurang ukuran air sebanyak bak 60 tadi, 60 kedalamannya, kalau percikan tidak masalah. Jadi gini Pak, andai kata mustakmal itu sisa wudhu kita masuk. Andai kata sisa wudhu kita itu air gula, contohnya ini contoh Pak. Andai kata air gula segini, kita masuk ke dalam baskom itu, berubah nggak rasa gula? Kalau berubah, maka air itu tak boleh pakai berwudhu. Air gula. Begitu juga sisa wudhu kita tadi. Air wudhu kita tuh andai kata dia punya rasa, lalu kita pakai cium air itu berubah rasanya, maka itu disebut mustakmal. Tapi kalau percikan setetes, 2 tetes, percikan badan, itu tidak menjadikan air mustakmal. Oke, Pak? Iya, ya. Karena bisa aja tidak sampai tapi karena dalam 300 liter. Ya, itu kalau liternya 216. Ya, tadi boleh liter atau berapa? Dia kan 2 macam tadi Pak. Kalau tidak cocok baknya, liternya kita pakai. Jadi kan kadang-kadang model tempat itu segitiga. Isinya. Kalau liter aman, cuman pertimbangan saya, kita ngukur liter ini kan tidak tahu, kita jarang kita pakai liter, apalagi sekarang Pak. Kalau dulu sering juga pakai liter, beli beras pakai liter, beli minyak pakai liter. Kalau sekarang enggak, kecuali minyak di Pertamina. Ya, kalau dulu beli minyak apapun pakai liter. Jadi kira-kira aja mungkin Pak. Kira-kira. Tapi kalau kita ragu Bapak Ibu, jangan pakai. Kembali, air itu kalau masuk najis. Tapi kalau air tidak ada najis, jernih, segayung pun cukup berwudhu pakai. Tohirun, mutohirun. Cukup enggak kira-kira? Karena berwudhu ini Bapak Ibu, yang wajib itu sekali. Bukan saya nyuruh Bapak Ibu sekali, enggak. Misalnya air terbatas sebotol aquanya, pakai aja lah sekali-sekali. Tangan ini sekali siram, dah sekali semuanya sah. Cuma kalau air banyak, makruh sekali. Usahakan 3 kali dan jangan lebih dari 3. Gitu. Itu tadi Pak. Jadi percikan itu andai kita jadikan dia semacam air gula, kira-kira masuk ke dalam air itu berubah enggak rasa gula? Berarti banyak dia. Contoh gini, satu lagi Bapak Ibu.
Kalau air ada 60 kali 60 tadi, lalu saya ambil gula agak sesendok, 2 sendok, kita aduk, berubah enggak rasa gula? Enggak, berarti tidak, air ini tetap suci, mensucikan. Tidak disebut air ini mutagoyir, berubah, enggak berubah namanya. Jadi itu standarnya. Nah, ya, seperti sabun berubah jadi warna sabun, tapi sabun jatuh ke dalamnya, kita ambil balik, enggak masalah. Ya, tapi kalau air sabun tuh kain dimasukkan orang ke dalam berbusa-busa, enggak boleh lagi. Nah, itu maksud kita. Tapi kalau sedikit kopi teh masuk ke dalam air tempat duduk kita, tapi tidak berubah dia, warna membayang aja sedikit, maka tetap suci mensucikan. Iya Pak. Ya. Ya. Oh gitu. Kalau ya boleh Pak. Kalau mencuci tangan ini pokoknya dari ujung sini sampai ujung siku ini kena. Kalau bisa lebihkan. Kenapa dilebihkan? Supaya pasti kena. Ya, Bapak balik jadi yang paling penting kena semuanya. Ya, tapi yang bagusnya dari ujung sini Pak. Cuma kadang-kadang kan baju agak payah juga kadang sebagian. Sama dengan wajah, bagusnya dari atas. Cuma kadang kita buru-buru, siram di bawah dulu sah. Ya, mandi wajib itu juga bagusnya dari atas. Tapi kita siram bawah dulu sah. Tapi wuduk tangan itu boleh Pak. Dari tengah pun Bapak boleh juga loh. Bapak siram setengah sini ke bawah, lalu Bapak siram sini sah. Cuman yang bagus, gitu. Nah, jadi kita bedakan sah dengan yang afdol, yang bagus. Ini kadang-kadang orang terlalu Pak, oh dari sini bapaknya wudhu, tidak dari sini katanya. Nah, itu dia bercerita tentang afdol yang bagus. Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, jadi gitu. Kalau percikan-percikan tak masuk. Ada contoh yang menarik Pak, tapi agak kita pahami lambat-lambat. Kalau air itu kurang 2 gelas, ya, tapi kita masuk ke dalam, lalu berniat di dalam air itu berwuduknya, niat di dalam hati sebenarnya Pak. Nawaitul wudu'a itu dianjurkan. Tapi yang paling penting kita air sampai ke wajah, sengaja aku berwuduk dalam hati. Air sampai ke badan, sengaja aku mandi wajib. Nah, itu yang paling penting sekali. Kalau dibaca di mulut itu bagus, tapi jangan pernah tinggal yang dalam hati. Sengaja aku berwuduk pas air sampai, sengaja aku mandi wajib. Sama dengan sholat. Allah, pas Allah itu sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Paham kira Bapak Ibu tentang air tadi? Ya, ya. Nah, itu tadi kalau percikan. Dan kembali contoh, kalaulah kena semuanya sekali, tangan sekali misalnya, maka wudhu kita sudah sah. Maka air yang pertama jatuh itu disebut mustakmal, tidak boleh dipakai berwudhu lagi. Ya, bahasa awalnya Bapak Ibu air yang lah dipakai, nah, jangan dipakai juga lagi. Nah, itu mas. Tapi kalau Bapak Ibu, saya buat contoh, gayung ada apa? Ada 3 baskom. Saya beruduk. Basuhan pertama jatuh ke sini, mustakmal. Saya ambil air yang kedua, pakai gayung, jatuh ke baskom kedua. Ini tidak mustakmal. Ini boleh dipakai beruduk yang kedua. Yang ketiga juga boleh. Kok beda Ustaz? Yang pertama itu yang menghilangkan hadas. Yang kedua ini membasuhan sunnah. Yang ketiga basuhan sunnah. Jadi kalau basuhan sunnah, ibu kumpul basuhan kedua dan ketiga ini dipakai untuk cuci tangan sah. Nah, gitu. Agak rumit sedikit. Tapi sekedar minimal pernah tersampaikan, pernah terdengar. Ya, rumit, enggak. Rumit Pak. Nah, kalau ada yang bertanya silakan Pak. Dalam berwudu, dia gini juga Pak, contoh mustakmal tadi. Kalau di badan kita juga baru, ini tidak mustakmal. Tapi kalau dia keluar Pak, keluar dari siku, lalu pindah ke siku bawah, ini belum kena air, lalu kena air oleh air yang ke sini. Maka ini tidak sah, karena airnya sudah mustakmal. Nah, sudah mustakmal namanya, pindah. Jadi kalau pindah, tidak masuk lagi. Dan dalam mandi wajib, kita ulang kembali, telinga ini mesti kena air. Nah, tapi caranya gini, jangan dimasuk dibalik ke Pak, masuk air ke telinga. Tempat beol, kalau kita beol, kita apa namanya tuh di WC itu akan tempat keluar beol ini maaf harus kena air. Jadi kalau berdiri aja mandi wajib nggak kena itu. Kemaluan perempuan terutama kena air. Ya, kuku-kuku di bawah kuku wajib kena air. Berwuduk, apalagi mandi wajib. Maka orang bertatu nggak boleh Pak. Selain bertatu itu dilarang Nabi, kalau dia timbul mencegah air.
Kalau dia di dalam, bertato itu tak boleh. Kalau di dalam mungkin tidak mencegah air, Ustaz. Kan sampai air. Tato itu di dalam warnanya. Bertato itu tak boleh. Maka kata orang kan masuk tinta ke dalam, tinggal di dalam. Iya tinta, apa tuh? Pokoknya bahannya lah, ya tinggal di dalam. Disedot pun kata orang tidak semua keluar. Takutnya menjadi penyakit. Nah, ini dikhawatirkan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi harus kena air semuanya, harus kena air. Maka ketika kita berwudu, ketika kita mandi wajib, jangan ada yang menghalang sampai air. Tengok kaki kita ada lem enggak? Ada darah enggak? Ada nasi nempel enggak? Kalau enggak kita tengok Pak, enggak sampai air. Ya, kadang-kadang kan orang kerja di bengkel atau lem lengket lem Alteco itu. Siap sholat tebal, enggak sampai air. Maka enggak sah wudu. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan di dalam berwudu, wajah, tangan, ya, wajah, tangan, dan kaki, ya dia kan yang wajib itu 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau telinga ini tak masuk rukun fardu wudu ya, tapi dia termasuk sunnah. Bukan kita tinggalkan, nah. Jadi kayak wajah, tangan, dan kaki tidak bisa diusap, mesti dibasuh. Mengalirkan air. Jadi kalau berwudu Pak, mengalir air. Tidak pun banyak, tidak lah, tapi netes air. Jadi kalau kita semprot, lalu kita lap, ini tidak berwudu namanya. Tidak sah. Kita semprot ke tangan air kan. Tidak sah. Dialirkan banyak sedikitnya itu pandai-pandai kita lah. Kalau bisa berwudu itu tidak bisa banyak-banyak pakai air. Berwudu itu makruh memakai air israf. Israf ini Pak terbuang-buang. Ada mau bazir, ada israf. Kalau mau bazir, tidak dipakai, dibuang saja. Contoh, kita beli nasi bungkus, lalu tidak dimakan, masuk tong sampah. Itu mau bazir. Tapi beli nasi bungkus, double Pak, sendiri habis. Teman dong saya makan. Itu namanya israf. Kita buka keran air, kita cerita aja dulu Pak. Lepas kita mau wudu nih. Itu namanya mau bazir. Tak boleh. Tapi israf Bapak berwudu, kencang kali keran itu habis. Wuduknya pun lama kali. Ini namanya israf. Dipakai tapi terlalu banyak menggunakan air itu. Jadi gimana cara berwudu itu? Sekedarnya saja. Nabi tidak banyak-banyak berwudu. Ya, walaupun kata Nabi, walaupun dalam fikih itu kita berwudu di pinggir sungai, walaupun kita berwudu di pinggir laut, maka tidak perlu banyak-banyak kali, sekedarnya. Ini kita diajarkan dalam agama itu berhemat, jangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Dalam ibadah aja diajarkan, apalagi dalam makan, dalam minum, dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada gitu Pak, enak cerita. Dan bercerita sambil berwudu itu kalau bisa enggak, makruh. Ada orang nyapa kita, boleh diam aja dulu. Datang sahabat nyapa Nabi, Assalamualaikum Nabi, Nabi diam aja. Tapi setelah itu baru Nabi jawab. Karena Nabi sedang berwudu. Nah, ini Bapak Ibu. Cuma kadang jangan dianggap sombong pula. Kalau kita tahu kawan sedang berwudu, jangan salam juga. Ya, jangan bicara juga, nyapa dia juga. Nanti sudah selesai dia berwudu, baru kita sapa. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi berwudu itu air mesti mengalir. Sedikit pun jadi, tapi mengalir. Wajib dilebihkan. Lebihkan kanan, lebihkan di wajah, lebihkan di siku, lebihkan di kaki, kapan perlu sampai lutut pun boleh. Kapan sampai dekat ketiak lengan pun boleh. Ya, kenapa? Nanti bercahaya di hari kiamat. Maka kata ulama, telinga ini bisa 12 kali kena. Caranya, pas cuci wajah pun kena telinga. Ya, pas usap kepala, kena juga telinga. Usap kepala banyak Pak. Dia minimal kepala ini kan sedikit. Kalau mazhab Syafi'i itu paling mudah Pak. Ambil satu helai rambut, Bapak separuhnya aja, sedikitnya aja, sah udah. Nah tapi yang bagusnya, ambil air, kita putar ke belakang, kita usap ke belakang, kita balikkan ke depan, kena telinga. 3 kali begini, 3 kali pula kena telinga. Berapa kali kena telinga Pak? 6. Ketika wajah 3 kali, ketika kepala, rambut 3 kali, ketika cuci telinga 3 kali, 9, paling kurang 9. Tapi ada juga, saya amalkan juga. Saya langsung nampak ulama dalam kitab pun ada. Diginikan tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi ada aneh, jarang Bapak Ibu lihat. Ya, nah, tapi ada dalam fikih 12. Kalau kita tengok di fikih itu Pak, ada di YouTube Habib Umar. Nah, Habib Umar itu terkenal itu. Ya, dari Yaman juga. Nah, tengok cara berwudu beliau termasuk 3 kali. Jadi 12 kali. Nah, selama ini kita mungkin telinga pas telinga aja 3 kali. Rupanya enggak. Pas cuci wajah sah-sah saja telinga kan. 1, 2, 3. Pas kepala kena juga 3 kali.
Kita kembali. Kalau rambut diusap saja, apakan air? Andai kata diletakkan aja, tidak dijalankan, tangan sah juga. Atau pakai apa aja, kita basahkan ini, lalu kita taruh di kepala. Sah. Atau pas hari hujan kita siap duduk sini Pak, pas tangan, udah selesai. Kita keluar sana, berdiri di tempat air, kena hujan. Sah. Iya Pak. Kita tuh mengusap kepala, mengusap rambut dalam bentuknya. Iya. Nah, kalau mengusap rambut, kalau kita rambut, iya, iya. Dalam ayat itu Pak yang kita baca tadi, wamsahu biru'usikum, usaplah dengan kepala. Cuman rambut ini tumbuhnya di kepala, maka rambut ini dianggap kepala. Nah, jadi dianggap kepala. Selain kepala, sebenarnya wajah ini di kepala juga kan Pak? Wajah ini kan kalau kita putus kepala, ini kan wajah di kepala. Cuman dibagi. Ada yang wajah namanya, ada selain wajah itu kepala. Maka rambut saja itu mengusap kepala. Sebagian rambut satu helai kita usap rambut sedikit itu sambut. Ya. Jadi kalau tidak berambut dia Pak sesuai pas betul mengusap kepala. Ya, lewatkan aja. Sama Bapak tahallul Pak. Kalau Bapak umroh atau haji, rambutnya ada lagi dah. Ambil aja pisau tuh lewatkan aja sebentar. Tahallul mana rambutnya? Pokoknya dicontoh aja orang tahallul dan gayanya aja. Ya, orang pakai rambut, oh enggak. Ya, tahallul itu kan memotong rambut atau menggundulkan bagi laki-laki. Didoakan Nabi ampunan. Yang bagus itu laki-laki menggundulkan. Tapi rambut ada. Apa yang mau digunting atau digundulkan? Lewatkan aja pisau. Sudah dianggap. Nah, jadi rambut menjadi. Cuman rambut itu kata ulama yang tidak lebih dari batas kepala. Kalau rambutnya lah lewat ke bawah panjang, nggak boleh di situ. Maksudnya dipegang, rambutnya panjang sini ambil aja, sini aja enggak. Jadi seperti ini. Kalau rambut panjang kali ke belakang saja, susah ke depan perempuan. Tapi kalau pendek ke belakang, lalu dikedepankan kembali. Ambil satu lagi, gitu juga. Atau diusap. Sesuatu yang disiram air, wajah mengalirkan air, tangan dialirkan air, kaki alirkan air, tidak diusap, tidak diambil air, dilap-lap, tidak sah. Maka kalau dia diusap tidak sah. Tapi kalau rambut cukup diusap sah, kalau kita siram lebih sah. Ini lebih sah. Air laut ditanyakan Nabi, gimana air laut Nabi? Suci airnya dan halal hewannya. Jadi sahabat itu bertanya, cuma air Pak. Kayak Bapak bertanya tadi, gimana bisa anda pakai wudhu Nabi? Karena air kami sikitnya. Kalau kami minum air kami ini, air laut, payah minum, tidak enak diminum, tambah haus. Maka kata Nabi, air laut itu suci airnya, halal hewannya. Hewan laut. Ini satu pertanyaan dijawab Nabi dua langsung. Nah, maka hewan laut boleh Pak, boleh. Air laut boleh. Ya boleh pakai air laut. Air asin boleh. Ya, air asin boleh. Kecuali air gula tadi tidak boleh. Ada lagi memang enggak? Iya, ya. Secara umum ya. Kalau dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, asal dia tidak hidup dua alam. Dua alam. Walaupun bentuknya bentuk anjing, bentuk babi, kalau dia dalam laut saja halal. Kecuali nanti beracun mati tak boleh. Nah, ini kalau beracun dia dimakan, meninggal kita tidak boleh. Nah, tapi kalau itu mudarat namanya. Boleh kan? Iya Pak. Oh gitu, disiram aja. Oh tapi karena air semua ya. Bapak ini bertanya kalau disiram aja nggak digosok gimana? Ini Pak. Ya, kalau disiram saja sah. Tapi bagusnya, afdolnya disunahkan menggosok. Nah, cuman kebanyakan kita kan siram-siram. Sah gak itu? Sah. Cuman yang bagusnya digosok juga sedikit. Tangan digosok, apalagi kaki, apalagi di sela-sela kaki, apalagi di bawah. Cuman kami siap mandi Ustaz. Tetap dianjurkan menggosok sunnah. Kalau enggak, tetap sawu wudhu. Jangan salah paham lah Pak. Ya, asal kena siram, kena air sah. Nah, cuma masalahnya tadi disunahkan. Yang bagusnya itu disunahkan menggosok. Menggosok itu Bapak Ibu secara tak langsung pijat juga itu. Pijat itu. Ya, wajah kita. Nah, cuma enggak kayak tukang pijat betul. Sekedar mengalir. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah sekilas tentang
wudhu ya, ataupun tentang air. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Karena kalau wudhu kita tak sah, mandi wajib kita tak sah, ibadah kita tak sah. Nah, maka perlu tahu tentang air, perlu tahu tentang najis. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.